Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ita Najmila Yahya dari Sistem dan Teknologi Informasi STI ITB akan memaparkan dokumentasi dari ujian tengah semester mata kuliah Teknologi Sistem Terdistribusi. Pada dokumentasi ini, saya mengangkat topik analisis dan perancangan platform online food delivery berbasis domain-driven design. Untuk latar belakang pengambilan topiknya, saya mengangkat fenomena di mana dalam beberapa tahun terakhir, layanan online food delivery muncul sebagai salah satu solusi yang paling diminati akibat lahirnya kebutuhan akan layanan yang cepat, praktis, dan dapat diakses dari mana saja untuk memenuhi kebutuhan makanan. Di kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia, tren ini sudah meningkat hingga sekitar 71% pengguna internet di Asia Tenggara pernah menggunakan layanan ini. Dan, semakin meningkatnya dan semakin diminatinya layanan ini, maka ekspektasi pelanggan terhadap kualitas layanan tersebut juga meningkat. Maka dari itu, pengguna tidak hanya berharap makanan dapat dipesan secara mudah, tapi juga dapat diantarkan tepat waktu, dalam kondisi baik, sesuai pesanan, dan dengan estimasi yang akurat. Dari latar belakang tersebut, maka dirumuskanlah masalah yang menjadi urgensi penyelesaian perancangan pada platform ini, yaitu bagaimana merancang sistem pemesanan makanan yang tidak hanya menampilkan status pesanan secara real time, tapi juga mampu memperhitungkan kapasitas dapur restoran dan juga menyediakan estimasi waktu pengantaran yang lebih akurat, membangun mekanisme slot pemesanan yang dapat memberikan pilihan waktu pengantaran kepada pelanggan sehingga pelanggan tahu kapasitas restoran dan dapat memilih restoran lain sehingga terjadi, overload capacity, dan bagaimana meningkatkan transparansi alur pemrosesan pesanan dengan menjelaskan alasan keterlambatan agar informasi status lebih spesifik. Dari rumusan masalah tadi, dibuatlah tujuan perancangan untuk membangun sistem pemesanan dan penjualan makanan yang lebih mempertimbangkan kapasitas restoran, mengurangi resiko, dan juga menyediakan estimasi waktu yang lebih akurat. Dalam perancangan ini, batasan masalah yang dibuat adalah sistem hanya berfokus pada proses pemesanan dan penjadwalan makanan, tanpa membahas proses logistik yang lebih spesifik. Kemudian estimasi waktu pengantaran hanya didasarkan pada, kapasitas-kapasitas yang dapat dihitung seperti kapasitas restoran, antrian pesanan, dan estimasi jarak. Sehingga tidak mencakup, faktor-faktor eksternal seperti data cuaca atau kondisi lalu lintas. Kemudian proses pembayaran dianggap dan diasumsikan berhasil dilakukan dengan baik tanpa gangguan. Kemudian data customer, kurir, dan restoran yang digunakan dalam perancangan ini bersifat konseptual, sehingga tidak dibahas dalam laporan, dan juga perancangan dilakukan pada tingkat konseptual menggunakan pendekatan domain driven design. Oleh karena itu, kita langsung masuki bab 2 yaitu analisis dan perancangan. Di sini kita menggunakan pendekatan domain driven design, di mana, sebuah pendekatan yang lebih memfokuskan pada pemodelan domain bisnis yang kompleks, sehingga dapat menghasilkan perangkat lunak yang lebih selaras dengan kebutuhan bisnis. Dari domain driven design tersebut, kita memiliki, 2 level perancangan, yaitu strategic dan juga tactical. Dalam perancangan tahap strategic design sendiri, kita diminta untuk memahami dan memetakan masalah bisnis ke dalam struktur domain. Sehingga pada tahap ini kita akan melakukan identifikasi domain, subdomain, dan juga bounded konteks, sehingga, pembagian pembagian lingkup desain lebih jelas antar divisi dan tim development. Kemudian pada tahap strategi design kita dibagi lagi menjadi 2 space, yaitu yang pertama ada problem space, di mana kita diminta untuk melihat permasalahan dari berbagai sisi bisnis, dan juga solution space, di mana kita diminta untuk melihat bagaimana sistem perangkat lunak memecahkan masalah melalui bounded konteks dan model komunikasi. Pada bagian problem space, domain inti yang diambil pada sistem ini yaitu, eee, ordering dan scheduling, yaitu proses pelanggan membuat pesanan, memilih jadwal pengantaran, dan menghitung estimasi waktu, memantau status, serta memastikan pesanan sampai dengan tepat waktu. Domain ini dipilih sebagai core domain karena dia merupakan, titik awal sebuah, online food delivery dapat mulai berjalan, dan tanpa domain ini, maka seluruh proses pemesanan dan penjadwalan tidak dapat berjalan dan tidak
memiliki nilai bisnis. Dari, core domain, ordering, dan scheduling tersebut, kita bagi lagi menjadi subdomain agar proses bisnis tidak overlap dan dapat dimodelkan sesuai kebutuhan masing-masing. Dalam subdomain ini kita, membagi lagi menjadi ordering dan scheduling sebagai core domain-nya, yaitu bertugas membuat pesanan, menentukan slot pengantaran, mengatur status pesanan, menghitung estimasi waktu pengantaran, hingga memberikan pembaruan status. Kemudian ada restoran manajemen di mana eee manajemen ini diminta untuk mengelola kapasitas restoran, memproses antrean pesanan, menghitung waktu masak rata-rata menu, dan juga mengirim status kepada ordering konteks atau ordering dan scheduling subdomain. Kemudian, terdapat satu lagi subdomain yaitu driver assignment yang berperan sebagai supporting domain untuk menerima permintaan penjemputan, kemudian driver yang tersedia, mengatur status pengantaran, dan juga memperbarui status pengantar. Untuk batasan-batasan dari tiap subdomain dapat dilihat pada laporan sebagai berikut. Setelah kita menyelesaikan problem space, kita akan melihat solusi dengan solution space. Yang pertama, kita diminta untuk menentukan bounded konteks, yaitu batasan logis dari teknis yang memisahkan satu bagian domain sistem dengan bagian lain berdasarkan tanggung jawab dan model datanya. Di sini kita, membuat bounded konteks dari masing-masing subdomain, yaitu ordering konteks yang mengimplementasikan ordering dan schedule, restoran konteks yang mengimplementasikan restoran management, dan juga driver konteks yang mengimplementasikan driver assignment. Semua bounded konteks ini dibuat agar setiap konteks memiliki model data, bahasa, dan tanggung jawab bisnisnya masing-masing sehingga dapat dikembangkan oleh tim development yang berbeda dan memiliki pembagian tanggung jawab yang jelas. Dari situ kita membuat konteks mapping yaitu, lebih ke bagaimana setiap konteks berinteraksi dan berhubungan sehingga, mereka dapat, memiliki sistem integrasi yang lebih baik. Misalkan di sini ada ordering restoran, kita memakai jenis relasi customer supplier karena ordering meminta kapasitas dapur dan update status memasak dari restoran. Jadi ordering bersifat sebagai customer dan juga restoran sebagai supplier. Kemudian ada relasi-relasi lain seperti partnership untuk ordering dan driver, cooperation untuk restoran driver, dan separate ways untuk user dan semua konteks. Tapi pada laporan ini user konteks tidak dibahas. Kemudian ada ubiquitous language, di mana, kita membuat glosarium atau bahasa umum yang digunakan bersama agar semua orang dalam proyek tersebut dapat memiliki, pemahaman yang sama terhadap suatu istilah untuk menghindari kesalahpahaman. Di sini istilah yang banyak dipakai adalah order, order item, schedule time, ETA atau estimated time arrival, kitchen capacity, dan juga delivery status. Kemudian kita lanjut ke tactical design, di mana pada tahap ini kita akan mengimplementasikan detail dari core domain yang sudah dibuat, yaitu entitas, value object, aggregate, dan juga layanan-layanan atau event apa saja yang direpresentasikan dalam sistem. Yang pertama, kita memodelkan domain dengan tabel entity, yaitu objek yang punya identitas unik dan bertahan meskipun atributnya berubah. Oleh karena itu, setiap entity di sini memiliki ID untuk yang berperan sebagai identifier. Misalkan order dengan order ID, order item dengan menu ID, dan delivery dengan delivery ID. Kemudian ada juga value objects, yaitu uh, objek yang sifatnya immutable, sehingga kalau misalkan terjadi perubahan nilai, objek baru akan dibuat dan mengoverride objek yang lama. Di sini value objects-nya ada money, quantity, schedule time, dan juga estimate time, di mana keempat objek ini adalah objek yang sering dipakai dan akan sering diperbarui dalam sistem. Kemudian ada agregat, yaitu gabungan dari beberapa entity dan value objek yang membentuk suatu unit konsistensi. Itu di sini ada order, dan delivery. Kemudian domain services yang digunakan ketika suatu aturan bisnis tidak cocok
ditempatkan hanya dalam suatu entity atau value object. Biasanya dia menangani suatu operasi, misalkan di sini ada scheduling service, pricing service, dan juga order status service. Kemudian ada domain event, ini adalah, eee, peristiwa atau output penting yang terjadi pada suatu unit konteks. Dan biasanya domain event ini bergantung dan terjadi di antara dua konteks. Misalnya ada order created yang bertugas untuk menginformasikan dari ordering konteks ke restoran konteks, dan juga order deliver yang bertugas untuk menginformasikan dari ordering konteks ke ke driver konteks. Kemudian ada juga repository untuk menyediakan abstraksi penyimpanan data dalam bentuk koleksi domain objek. Repository yang ada pada sistem ODF ini yaitu order repository dan juga delivery repository, sebagai database dasar untuk menyimpan data order dan juga pengiriman. Kemudian di sini ada kelas diagram agar interaksi di antara objek-objek yang sudah dimodelkan menjadi lebih mudah dipahami. Nah, dari, dua tahap di atas yaitu strategic design dan juga technical design, kita memiliki insight bahwa penerapan domain driven design pada platform online food delivery ini memberikan beberapa keuntungan, yaitu sistem dapat dibangun berdasarkan aturan dan kebutuhan bisnis yang nyata, sehingga model domain yang dibuat lebih representatif dan lebih mudah untuk dikembangkan di dunia nyata, dan memudahkan kebutuhan operasional dalam pengembangan perangkat lunak. Selain itu, kita juga memodelkan bounded konteks sehingga kita bisa membuat kompleksitas dapat dikendalikan karena setiap konteks jadi punya aturan, entitas, dan model yang nggak saling tumpang tindih. Tapi, penggunaan domain driven design ini juga memiliki tantangan karena ketika kita melakukan pemodelannya, kita perlu banyak pemahaman teknis tentang bisnis dan juga menghasilkan model bahasa yang sama pada seluruh pihak yang terlibat. Misalnya, kita butuh komunikasi yang intensif dan konsisten karena kesalahan interpretasi akan menghasilkan model domain yang keliru dan, ketika sistem tersebut dikembangkan tidak akan sesuai dengan proses bisnis yang, dirancang pada awalnya. Tapi struktur ini tetap bisa memberikan manfaat dalam jangka panjang karena domain driven design, membuat proyek perangkat lunak yang kita buat jadi lebih mudah di-scale atau diperluas dan juga mudah untuk dipelihara. Kemudian dalam, perancangan perangkat lunak ini, kita, perlu menentukan public API minimal 3 untuk diintegrasikan. Di sini dipilih 3 API utama, yaitu mengenai restoran manajemen API, dengan restoran konteks sebagai penyedianya dan ordering konteks sebagai penggunanya, dengan endpoint, untuk mendapatkan get capacity, get prepare time, dan juga post accept untuk mengirim data order apa saja yang sudah diterima. Kemudian pada driver assignment, ada driver konteks sebagai penyedia dan juga ordering konteks sebagai pengguna. Kemudian pada ordering API, terdapat ordering konteks sebagai penyedia dan juga customer sebagai penggunanya dengan endpoint-endpoint yang sudah dijelaskan pada laporan. Dari, semua konteks yang sudah dibuat, kita diminta untuk memilih satu saja konteks yang, akan dianalisis interaksinya, dan di sini dipilih ordering konteks dan restoran konteks karena dua belah konteks ini memiliki interaksi yang sangat penting dan skenario bisnis yang paling relevan, karena ketika pengguna membuat pesanan dan memilih menu, dua konteks ini adalah konteks utama yang dilibatkan. Jadi skenario proses bisnis dari interaksi kedua konteks ini yaitu pelanggan pertama membuat pesanan melalui aplikasi, kemudian ordering konteks berperan sebagai penerima permintaan dan membentuk objek pemesanan. Sebelum pesanan disetujui, ordering konteks akan memeriksa kapasitas dapur restoran apakah sudah offload atau belum. Kemudian,
ordering konteks akan mengirim permintaan ke restoran manajemen API untuk memperoleh apakah dapur masih available atau sudah penuh, dan berapa lama estimasi waktu sampai pemrosesan menu diselesaikan. Jika kapasitas memungkinkan, restoran manajemen konteks akan mengonfirmasi dan juga memberikan informasi bahwa pesanan dapat diproses. Kemudian ordering konteks dapat menyetujui pesanan dan menyimpan jadwal pengantaran. Dalam skenario ini, kedua konteks harus saling terhubung karena konfirmasi dari restoran menentukan apakah pesanan dapat diterima atau tidak. Kemudian kita juga diminta untuk menentukan pola konteks mapping yang paling penting dari sistem online food delivery ini, yaitu lagi-lagi kita memilih ordering dan restoran konteks dengan jenis mapping sebagai berikut. Dalam konteks mapping ini kita meninjau dari dua segi jenis relasi, yaitu integrasi teknis maupun model kolaborasi koordinasi timnya. Dari sisi teknis, kita menggunakan OHS atau open host service dan juga domain events. Justifikasinya karena restoran ini punya informasi domain spesifik, yaitu misalnya kapasitas dapur, antrean masak, menu, dan lain-lain yang tidak bisa diekspos secara langsung. Sedangkan ordering juga memiliki domainnya sendiri dan cukup mengonsumsi data abstrak dari restoran melalui API. Oleh karena itu, nggak diperlukan integrasi database ataupun sharing kernel. Kemudian model kolaborasi timnya, yaitu customer supplier karena, order di sini berperan sebagai customer yang meminta data dari restoran. Sehingga, komunikasi antar tim lebih mudah karena hanya perlu menyepakati kontrak API yang sudah dibuat oleh restoran konteks tadi. Kemudian, model relasi ini dibuat karena tidak ada domain tidak ada domain lain dibagikan sehingga masing-masing konteks menggunakan model internalnya masing-masing. Maka OAS, eee, merupakan jenis relasi yang paling tepat karena ia bisa memastikan perubahan pada domain restoran tidak merusak sistem pada domain ordering. Kemudian ini adalah gambaran konteks maps secara keseluruhan agar lebih mudah dipahami. Di sini restoran konteks, dia punya open house service dan setiap open house service punya publish language sendiri yang akan terhubung ke ordering konteks dan, diinformasikan melalui domain events order create. Kemudian dari ordering konteks dan driver konteks, hubungannya adalah partnership dihubungkan dengan domain events order delivered. Kemudian antara restoran konteks dan driver konteks memiliki relasi cooperation. Kemudian yang terakhir kita diminta untuk membuat domain event dari salah satu core domain yang sudah dipilih tadi, yaitu ordering konteks dan juga restoran konteks. Di sini domain event memungkinkan suatu domain konteks menginformasikan terjadinya suatu peristiwa penting dalam domain tanpa menciptakan ketergantungan langsung terhadap implementasi internal model konteks lainnya. Sebenarnya, bagian domain event ini sudah dijelaskan pada tahap sebelumnya, itu pada tahap tactical design. Dan, kita telah membuat bahwa domain event antara ordering dan restoran konteks itu order created. Jadi event order created ini adalah jadi event co-order created ini menunjukkan bahwa pelanggan telah berhasil membuat pesanan dan entitas order telah divalidasi dalam ordering. Kemudian, restoran manajemen konteks akan memberitahu dan dapat menentukan apakah pesanan dapat diproses berdasarkan kapasitas restoran tersebut. Dengan demikian, event ini menjadi pemicu bisnis yang menghubungkan proses pemesanan dengan proses operasional dapur. Lebih lengkapnya, domain event dijelaskan pada tabel berikut. Pengirimnya yaitu pengirimnya itu ada, ordering konteks dan penerimanya pengirimnya restoran konteks dan juga penerimanya ada ordering konteks. Kemudian, setiap domain event ini memiliki payload atau struktur data sebagai berikut, yang mencantumkan order ID, restoran ID, items, schedule item, dan juga total price.
Ini dari keseluruhan perancangan online food delivery system ini, yaitu kita memetakan kebutuhan bisnis dari struktur perangkat ke dalam struktur perangkat lunak, sehingga lebih terorganisir dan juga lebih terpisah berdasarkan tanggung jawabnya ke dalam balik konteks. Penerapan domain-driven design memungkinkan sistem memiliki batas-batas yang lebih jelas, mengurangi kompleksitas dan juga mencegah benturan model dan overlapping antar bagian sistem. Sehingga secara keseluruhan, penerapan domain-driven design pada rancangan platform ini memberikan struktur arsitektur yang lebih teratur, lebih mudah dikembangkan, dan juga lebih sesuai dengan kebutuhan sistem berskala besar. Diharapkan pendekatan ini bisa membantu, eee, memisahkan tanggung jawab dan memperjelas proses development aplikasi tersebut eee, berdasarkan proses bisnisnya.